Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Hasan. Alhamdulillah Pak Komari kita bisa bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat untuk Amin. kita berdua dan juga untuk kita semuanya. Kali ini saya akan berperan sebagai observasi dari percakapan antara Coach Pak Komari dan juga Kuci Purina. Okay. Pak. Saya akan mengamati percakapan jenengan berdua nanti mulai awal sampai dengan akhir. Nah, sebelum percakapan ini nanti kita mulai, saya pengen tanya-tanya atau ngobrol dengan Pak Komari selaku coach, apa boleh atau bisa Pak Komari? Sangat terima kasih Pak Hasan. Jadi saya di sini nanti berdialog dengan Bu Rina, berperan sebagai coach. Nah, monggo nanti saya sangat berterima kasih Pak Hasan melakukan observasi terhadap apa yang akan kami lakukan nantinya. Oke, Pak Hasan, monggo. Ya, Pak Komari, kita mulai awal dulu. Maaf dulu ya. Pada saat percakapan coach dan Kuci, kira-kira nanti kompetensi yang akan dikembangkan dari Pak Komari selaku coach itu gimana itu? Baik Pak Hasan, jadi rencana saya dalam diskusi nanti dengan Bu Rina, saya selaku coach akan mengembangkan 3 kompetensi Pak Hasan. Jadi yang pertama full mindedness, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dengan kehadiran penuh. Kemudian sebagai mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak Hasan. Jadi ada 3 itu Pak Hasan. Dari ketiga kompetensi yang tadi disebut Pak Komari itu, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Komari itu? Dari 3 indikator atau kompetensi yang ingin saya capai tadi, tentunya saya akan agak sulit Pak ya kalau 3 berbarengan. Mungkin saya nanti lebih headline-nya itu di pertanyaan yang berbobot. Jadi yang di situ. Terima kasih Pak Komari. Jadi intinya dia ya pertanyaan yang berbobot ya itu yang betul Pak Hasan. Paling ingin dikembangkan oleh Pak Komari. Betul Pak Hasan. Saya lanjutkan Pak Komari. Kira-kira indikator dari pertanyaan yang paling berbobot itu yang akan dicapai Pak Komari itu nanti apa itu? Pak Hasan sebentar, handphonenya Pak Hasan mungkin nggak apa-apa Pak Hasan. Jadi dari pertanyaan yang berbobot, sebenarnya dengan pertanyaan yang berbobot itu saya menginginkan nanti coach saya Bu Rina akan menyampaikan problemnya, kemudian beliau nanti bisa bercerita yang pada akhirnya beliau sendiri secara nggak sadar sebenarnya mampu untuk mencari alternatif solusi dari permasalahannya. Dengan pertanyaan yang berbobot itu harapan saya sih nanti bisa bercerita, jadi mengungkapkan apa yang menjadi problem, dan Bu Rina nanti bisa menyelesaikannya sebenarnya. Jadi gitu, Pak. Intinya itu menggali potensi dari Kuci itu. Nanti sampai dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci itu. Nah, kita sebagai coach hanya memantik dengan pertanyaan itu untuk coach kita. Begitu Pak Hasan. Saya kira cukup Pak Komari untuk tahap awal sebelum ini sebagai bekal Pak Komari untuk melakukan coaching bersama dengan Kuci atau Purina. Nanti silakan dilaksanakan. Baik. Pak Hasan, terima kasih. Terima kasih. Silakan dilakukan coachnya dan jangan lupa tetap saya amati mulai awal sampai akhir. Siap Pak Hasan, terima kasih banyak atas waktunya berkenan untuk mengobservasi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, bagaimana kabarnya? Pak Komar, alhamdulillah sehat, baik. Semoga Pak Komar juga demikian ya. Amin, terima kasih. Oke, Bu Rina, ngapunten nggih. Oke. Saya itu dari tadi pagi ngelihat Bu Rina itu kok nggak seperti biasanya ya. Bu Rina itu biasanya itu mulai dari gerbang itu security disapa, kemudian di parkiran itu ketemu dengan teman-teman itu senyum. Tapi hari ini tadi itu Bu Rina itu ya biasa, kemudian wajahnya kok kurang ceria gitu. Kira-kira ngapunten sih Bu, kalau berkenan ini Ibu memang ada apa? Mikiri sekolahan sak gedene kok ngeten iki Bu. Ada apa Bu? Oke. Matur nuwun Pak Komar. Sebenarnya saya ingin mencari jenengan. Lah kok nggih ini waktu yang tepat nggih. Kemarin-kemarin tuh saya tuh sudah kepikiran ini saya harus mencari solusi atas apa yang saya alami untuk pembelajaran saya. Gini Pak Komar, mata pelajaran saya untuk kelas 10 itu kan informatika. Dan bab yang akan kita bahas itu tentang jaringan dan internet. Saya sendiri itu kewalahan Pak, karena bagi saya itu anak-anak itu kok tidak seperti kakak kelas saya yang tahun kemarin ya Pak. Apa saya salah mengajar, padahal metode yang saya gunakan sama. Tapi pertama itu kan yang saya lakukan itu kan tes awal dulu, asesmen awal itu mereka mengerjakan Pak. Dan setelah itu saya memberi materinya. Nah, waktu saya memberi pertanyaan-pertanyaan itu, mereka kayak kebingungan gitu loh Pak dengan materi saya yang ini. Padahal kan internet dan jaringan itu kan sesuatu yang lumrah bagi mereka, tapi nggak semangat gitu loh. Mereka materi ini masih lama tak Bu? Itu pertanyaan saya. Makanya saya tuh mau mikir, kenapa kok mereka bilang, padahal kakak kelasnya itu waktu saya mengajar seperti ini mereka nyaman-nyaman saja. Nah, solusi apa Pak ya yang harus saya lakukan Pak ya untuk mereka itu bisa bersemangat lagi dengan pembelajaran yang saya ajarkan untuk mata pelajaran informatika ini? Oke. Bu Rina, sebenarnya kalau melihat seperti itu kayaknya saya tidak melihat Bu Rina. Bu Rina itu biasanya kalau mengajar itu siswa itu seneng, termotivasi gitu. Bu Rina itu luar biasa kalau cerita dari anak-anak itu paling suka diajar sama Bu Rina. Tapi hari ini saya mendengarkan Bu Rina itu karena biasanya sebagai guru profesional kemudian menyiapkan anak-anaknya termotivasi, tapi rasanya kalau udah terbiasa enak kemudian anak-anak moodnya kelihatan kurang, ini memang kepikiran Bu ya. Nah ini Bu Rina, dari pembelajaran yang Bu Rina berikan ke anak-anak terkait dengan jaringan dan internet ini kan harusnya ini kan menarik ya Bu ya, yang kekinian yang dibutuhkan. Nah Bu Rina memang dengan siswanya itu kalau dari asesmen melihat di situ siswanya memang kenapa sih Bu? Materi yang saya berikan asesmen awal itu mereka ya bisa menjawab, tapi waktu saya pembahasan secara lebih detail mereka tuh kayak ogah-ogahan gitu loh Pak. Kayak saya beri pertanyaan itu nggak antusias seperti biasanya, dan itu tidak satu kelas dua kelas, hampir satu angkatan di kelas 10 itu ya saya itu mau, makanya saya gini, saya harus mengevaluasi dari mana ya. Padahal kemarin saya mikirnya gini, jaringan dan internet ya saya menggunakan metode materi kan bisa dicari di internet, ya sudah kalian diskusi saja. Nah setelah itu kita bahas bareng-bareng. Nah maksud saya itu mereka supaya mandiri, jadi kita tinggal menyampaikan mana-mana yang mereka kesulitan untuk materi itu, tapi ternyata tidak jalan saya buat seperti itu. Oh begitu. Nah Bu Rina, tentunya situasi ini tidak mudah ya Bu ya. Kemudian bagaimana anak-anak kok bisa seperti ini? Artinya anak-anak itu kira-kira dari Bu Rina melakukan observasi itu anak-anak ogah-ogahan, nggak antusias. Nah ini kan berat Bu. Bahkan Bu Rina tidak hanya satu kelas,
hampir satu angkatan. Tapi Bu Rina itu saya yakin punya semangat yang luar biasa, karena Bu Rina itu biasanya itu dirindukan anak-anak. Cuman ini Bu Rina itu apa ya, pesimis duluan. Apakah terjadi berulang-ulang Pak Bu? Iya, saya itu kan mengcover dari tahun lalu Pak Anggi. Dan masa tahun-tahun sebelumnya tuh untuk materi ini tuh ya saya metode yang sama itu ya nyaman-nyaman saja, dan mereka bisa menerima baik. Dan ya tidak, memang sih materinya itu kan banyak di informatika. Untuk materi jaringan ini menurut saya itu memang saya yang lebih berat itu ini Pak, karena saya berpikir ya sudah, kalau kamu ingin lebih tahu tentang apa itu jaringan dari internet, cari aja di internet, kita membahas aja mana yang lebih sulit. Ternyata nggak jalan. Kelasnya dulu itu angkatan sebelumnya itu kelas 10 yang sekarang kelas 11 itu mereka sih ya juga nggak terlalu aktif, tapi ya saya masih bisa menerima dengan baik materi pembelajaran saya bisa memberikan untuk mereka itu nyaman-nyaman saja. Tapi yang ini tuh diam gitu, saya beri apa sih yang kamu inginkan, apa sih inovasimu, itu enggak ada, sudah diam aja. Nah terus saya gini, aduh ini kelihatannya ada sesuatu yang harus saya rubah ini. Nah menurut jenengan itu apakah anak-anak itu perlu perubahan untuk mata pelajaran saya? Apakah saya salah Pak dalam metode mengajar yang saya lakukan seperti begitu, yang saya samakan lah yang dulu dengan sekarang? Oke, baik Bu Rina, saya mengerti bagaimana perasaan Bu Rina menghadapi siswa yang yang tidak mudah ya untuk kasus yang seperti ini, apalagi satu angkatan. Dan wajar jika merasa kecewa Bu Rina ya. Jadi menurut Bu Rina itu kita yang menyebabkan siswa itu apa? Yang menyebabkan siswa seperti itu tuh apa? Kan nggak biasanya itu loh. Bu Rina itu dari Jawa, anak itu tadi saya lihat itu. Bu Rina itu tidak senyum, itu anak-anak dari Jawa itu melambaikan tangan dengan Bu Rina gitu kan. Saya aneh. Lah, muridnya itu ceria, senyum, menyapa, kok gurunya kok lempeng-lempeng aja. Ya, ini penyebab, tapi kasusnya tadi kan yang saya lihat itu Bu Rina itu di luar siswa-siswa, tapi Bu Rina merasakan di kelas. Nah penyebabnya menurut Bu Rina apa? Yang lain itu loh, Bu Rina assalamualaikum terus dada-dada, itu sangat ceria loh. Ini bertolak belakang dengan kenyataan yang saya lihat. Bu Rina itu bagus. Nah ya ini berarti di situ ada penyebabnya. Apa ya Bu Rina? Gini Pak, memang saya itu untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya itu setelah asesmen awal itu ya saya beri mereka itu dalam media pembelajaran itu berbagai macam. Tapi kan menurut saya ini jaringan itu sama internet kan mudah didapatkan, saya nggak usah terlalu banyak lah. Tapi kalau saya buat materi yang sebelumnya itu tentang hardware, software, itu tentang operating system, itu ada video, ada bacaan, dan ada permainan, mereka itu antusias sekali. Tapi ya itu tadi kan pertemuan awal Pak. Nah maksud saya itu ada inovasi lah, inovasinya itu tidak harus dengan berbagai macam media yang saya ajarkan, tapi yang ini ya sudah satu arah saja, satu media di mana mereka itu paham, karena mereka kan bisa mencari sendiri tanpa tambah media yang lain. Tapi ternyata ya untuk sekarang ini mereka kurang antusias. Khawatir saya Pak, nanti ini waktu saya assessment untuk penilaian CP saya nggak tercapai. Dan saya tuh ingin, membuat media itu juga membutuhkan beberapa yang harus saya siapkan kan Pak. Nah kalau saya terlalu banyak yang saya siapkan, tapi itu tadi, apa memang saya harus begitu Pak untuk ketercapaian mata pelajaran saya itu inovasinya supaya anak-anak itu bisa mempelajari pembelajaran di kelas itu dengan antusias, dengan aman. Karena pembelajaran sebelumnya itu mereka ada game yang saya buat, ada materi yang saya buat, mereka itu ada video-video interaktif yang saya buat. Mereka tuh hampir semuanya tuh waktu saya buat studi kasus tentang hardware software itu mereka
paham. Tapi jaringan ini saya buat, sudahlah mereka sudah dapat ini ya, sudah yang berikutnya itu saya satu media aja, mereka kita gali potensi. Ternyata nggak jalan. Saya memang harus mempersiapkan dengan baik Pak Angge. Jadi seperti yang pelajaran-pelajaran sebelumnya, kan memang ada materi yang memang tidak usah banyak media Pak Angge, seperti saya mengajar Microsoft Office, itu pemrograman, itu memang tidak perlu media. Tapi untuk jaringan ini berarti saya harus membuat media yang mereka sukai Pak Angge, supaya mengenal, supaya mereka antusias seperti pembelajaran sebelumnya, materi yang ketercapaian mereka itu tentang hardware, software dan operating system itu maksimal gitu loh. Dan ada sih beberapa anak yang memang dalam ketercapaian kurang, tapi tidak banyak. Tapi kalau saya buat satu arah gini, satu media, mereka itu tadi, saya coba gini, anak zaman sekarang ini ya, apa-apa kok minta yang inovasi, sudah mereka supaya berinovasi sendiri. Nah, apa saya buat seperti gitu aja Pak G. Jadi saya sendiri yang harus punya inovasi, jadi mata pelajaran seperti ini, karena memang kalau jaringan dan internet itu memang ada hal-hal yang harus kita bahas tentang LAN, WAN, dan perangkat-perangkatnya itu, ATP-nya, dan pengkabelan itu kan saya harus. Nah, kalau mereka mencari sendiri mungkin mereka bingung Pak G. Jadi saya sendiri harusnya membuat seperti yang sebelumnya itu. Jadi media-medianya itu saya buat media interaktif, ada game, ada lain sebagainya. Apa saya menyiapkan seperti itu atau gimana Pak G? Wah, Bu Rina itu makanya saya tuh bingung melihat Bu Rina tuh biasanya bagus ditunggu anak-anak. Nah ini Bu Rina secara nggak langsung Bu Rina tadi udah tahu penyebabnya. Nah yang Bu Rina sampaikan barusan tadi itu sangat inovasi sekali, mengembangkan medianya terkait dengan OS, LAN, WAN dan sebagainya. Bu Rina tadi sampaikan semua. Itu udah luar biasa loh Bu. Berarti tadi Ibu sudah menyampaikan, sudah tahu akar permasalahannya anak-anak di kelas bagaimana, kurang antusias, dan Ibu sudah menyampaikan coba nanti Ibu implementasikan media-media yang Ibu bikin, mulai dari media yang interaktif, game dan sebagainya. Itu keren loh Bu. Saya aja sekolah zaman dulu nggak ada seperti itu Bu. Nah Bu Rina, dari menangkap permasalahan yang Ibu Rina sampaikan ke saya tadi, ya tentunya tidak mudah ya, dan perlu proses. Nah di sini yang saya lihat itu Bu Rina kurang percaya diri untuk sebenarnya Bu Rina itu mampu, kurang percaya diri untuk mengembangkan medianya dan segera dieksekusi Bu Rina. Nah kira-kira Bu Rina terkait dengan rencana tadi yang Ibu ingin lakukan, mulai dari memberikan media interaktif dan sebagainya, ini rencananya akan dilakukan di pertemuan kapan? Ya, ini kan pertemuan pertama Pak G. Jadi asesmen awal saya berikan, terus saya anak-anak itu kurang interaktif. Saya membuat ini 6 jam, berarti 3 kali pertemuan Pak. Berarti saya itu masih ada 2 kali pertemuan minggu depan. Nah, ini berarti saya harus menyiapkan media-media yang dibutuhkan sama anak didik saya Pak ya, supaya mereka itu setiap materi yang tentang internet dan jaringan itu ketercapaiannya itu mereka sama. Jadi masing-masing individu yang mereka suka game interaktif, mereka yang belajarnya menggunakan video, mereka yang suka membaca, mereka yang suka mendengar saja itu. Tapi yang paling suka itu mereka itu sebenarnya game Pak. Jadi kalau saya buat game itu pertanyaan sampai anak yang dia itu tidak suka bermain game, dia itu biasanya game itu apa sih main, sampai mereka itu antusias karena gamenya itu saya menggunakan pinball. Jadi pertanyaan di situ saya menggunakan Lumi. Itu tadi Pak. Jadi ini kan masih ada waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, berarti saya harus menyiapkan. Berarti minggu depan pertemuan lagi itu saya harus bisa menerapkan Pak G. Nah, Bu Rina benar, betul sekali diterapkan. Kalau nggak salah itu ada istilahnya apa Bu? Pembelajaran yang Berdiferensiasi. Nah, Bu Rina, Bu Rina ini
sudah mengikuti guru penggerak, materi diferensiasi, kemudian pembelajaran inovasi. Nah itu Bu Rina diimplementasikan, saya yakin Bu Rina mampu. Nah Bu Rina sudah merencanakan akan melakukan di pertemuan minggu depan. Nah, sangat luar biasa Bu Rina. Nah Bu Rina apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Gini, setelah ketercapaian saya itu kan untuk materi saya itu setidaknya anak-anak itu kan untuk jaringan dan internet itu tidak secara teori tapi mereka juga mempraktekkan Pak. Jadi nanti setelah mereka tahu apa dasar-dasar untuk materi internet dan jaringan, ini adalah dasarnya mereka untuk membuat rangkaian Pak. Jadi setidaknya mereka itu bisa pengkabelan. Jadi mereka itu mengenal bagaimana itu kabel UTP itu dirancang, dibuka di hubnya. Itu rencana saya ke depannya seperti itu. Jadi makanya saya tuh kalau materi itu benar-benar itu pertemuannya itu saya buat mereka itu harus paham dasarnya dulu. Jadi saya tidak ingin CP saya berikutnya itu kalau belum tercapai, terus materi berikutnya padahal untuk membuat mereka pengkabelan dan sebagainya itu dasarnya itu yaitu tadi di materi saya ini. Berarti benar Pak, saya harus membuat media yang interaktif. Jadi yaitu tadi anak sekarang itu kita tidak bisa menyamakan Pak Geng. Kalau dulu itu mungkin mereka saya beri aja, udah kamu lihat di internet ini cara gini-gini. Ternyata mereka bisa, tapi untuk yang angkatan ini mereka ternyata mungkin awalnya mereka sudah nyaman dengan media-media saya. Kok ini kok cuma gini aja, Budina kok kan mungkin menunggu apa itu terutama game yang saya buat Pak. Game yang saya buat itu mereka tunggu-tunggu. Mungkin ya itu tadi. Nah mereka nggak ngomong Pak, jadi diam aja. Dan saya kan nggak tahu, makanya yakin, ini kenapa sih kok nggak antusias? Iya Pak, berarti saya harus membuat media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, terutama gamenya itu saya buat lebih inovasi. Nah kalau tercapai, berikutnya nanti untuk kedepannya materi yang pengkabelan dan sebagainya, mereka dasarnya akan lebih kuat lagi. Sangat luar biasa sekali Bu Rina. Nah ini kan akhirnya Ibu bisa mencari solusi, kemudian dengan menyampaikan tadi ya mohon maaf Bu Rina saya tidak bisa memberikan banyak sebenarnya Bu Rina itu gudangnya ilmu ya. Jadi saya malah belajarnya ke Bu Rina itu luar biasa. Mulai dari tadi Bu Rina mengembangkan media, malah saya itu berkiblat ke Bu Rina itu loh, kalau ngajar itu anak-anak seneng ada medianya, kemudian apalagi dikembangkan berdiferensiasi ya, bukan hanya media searah saja tapi anak yang audio, yang visual, kemudian yang kinestetik dengan praktek, bukan hanya di ini Bu ya, bukan hanya diingat-ingat itu secara teori hub itu kayak gini lah encep-encepan nih, kabel UTP itu ada pinnya dan sebagainya, dilebokno warna opo ini kan anak-anak kalau nggak praktek Bu Rina luar biasa sekali. Nah Bu Rina, dari rencana yang sudah sangat luar biasa tadi, langkah-langkah yang konstruktif ya, yang Ibu saya yakin akan memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran di kelas itu terhadap anak-anak. Nah itu tentunya yang ditunggu anak-anak di situ Bu Rina. Nah secara langkah-langkah yang konstruktif yang Ibu akan lakukan gimana Bu? Supaya memberikan dampak yang positif sama anak. Ya itu tadi Pak, setelah saya membuat medianya interaktif, karena kemarin itu mereka kurang antusias, nanti waktu pertemuan berikutnya itu mereka langsung, pertama saya katakan itu saya mesti minta maaf Pak, mungkin pembelajaran mereka kemarin itu kurang mereka kuasai. Jadi saya akan tunjukkan, saya tuh biasanya kalau mata pelajaran itu saya tunjukkan contohnya, ini nanti kamu bisa seperti nanti, mungkin langsung saya berikan game langsung aja Pak, supaya mereka langsung bersemangat ya. Supaya dia itu langsung antusiasnya untuk pembelajaran itu langsung dia paham, oh jaringan itu seperti gini, internet itu seperti itu, membuat ini apa yang harus dilakukan, persiapannya seperti apa, itu aja, itu dulu Pak. Jadi saya lakukan langkah itu yang saya lakukan dulu, nanti kalau sudah tercapai baru nanti langkah berikutnya. Ya luar biasa Bu Rina, gimana sudah ada gambaran untuk supaya anak-anak tidak bosan lagi. Jadi kita tidak bisa menyamakan Pak Nggih. Jadi saya tuh ngobrol dengan jenengan itu kan juga sama-sama kita itu bergelut di bidang jenengan di tekniknya,
Maka saya tuh, aduh ini apa yang saya lakukan ya. Nanti saya bisa mengkombinasi Pak, lihat anak-anak kapan-kapan berkunjung di kelas jenengan tentang rangkaian itu kita bisa bekerja sama. Siap Bu Rina. Semoga pertemuan atau ngobrol dialog kita itu Bu Rina tidak bingung lagi. Ya saya mohon maaf Bu ya, tidak bisa memberikan apa-apa. Saya matur nuwun dengan bertemu dengan jenengan itu akhirnya membuka solusi. Jadi memang saya cari Pak, karena saya inginnya itu yang mata pelajaran saya itu yang paham dengan materi saya itu kan cuma guru banyak, tapi untuk materi yang hampir sama dengan materi saya itu kan jenengan. Jadi mungkin bertemu dengan jenengan, materi apalagi jenengan tadi menyampaikan selanjutnya apa ya, itu kan pengkabelan. Mungkin anak-anak itu bisa berkunjung ke kelas jenengan yang menerapkan bagaimana itu. Kalau bisa yang sudah jadi itu anak, oh seperti ini ta. Kalau umpamanya di internet itu saya tunjukkan seperti ini kan, tapi kalau di kelas jenengan itu pasti lebih ada hasilnya. Nah itu nanti mungkin lebih ada contohnya kerimpingan dulu ya. Iya. Nggih Bu Rina, sami-sami semoga bermanfaat dan saya yakin Bu Rina bisa mengatasi problem di kelas Bu Rina satu angkatan ini. Sami-sami Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hasan sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Rina. Gimana perasaan Pak Komar? Luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Terus kira-kira Pak Komar, dari ketercapaian indikator yang tadi disampaikan saat coaching dengan Bu Rina itu tercapai apa tidak itu kira-kira? Terima kasih Pak Hasan sudah mendampingi sebagai observer di dialog saya dengan Bu Rina selaku coach dan coachee tadi. Dari tujuan dialog tadi kita 3, yang pertama full witness, terus mendengarkan dengan baik, kemudian ini Pak, yang terakhir tadi pertanyaan yang berbobot. Nah, saya tadi konsen di pertanyaan berbobot. Alhamdulillah dari pertanyaan berbobot tadi Bu Rina itu akhirnya menceritakan semua. Kan beliau itu galau Pak, wis ngajar soro-soro, anaknya gak semangat seperti itu. Jadi, karena intinya indikator itu sudah terpenuhi gitu. Alhamdulillah ya terpenuhi indikatornya. Tercapainya adalah Bu Rina bercerita dan sampai menemukan solusi. Beliau goalnya adalah beliau akhirnya untuk melakukan refleksi dan melakukan inovasi berupa media pembelajarannya Pak. Di situ apa yang saya harapkan Bu Rina sudah tercapai Pak. Alhamdulillah. Pak Komar, tadi sudah saya amati mulai awal sampai akhir coaching jenengan dengan Bu Rina itu luar biasa pokoknya tadi. Wah bisa saja bahasan ini. Betul, itu saya lihat sudah luar biasa. Bahkan kalau boleh saya memberikan penilaian gitu A+. Oh, A+, bukan A++ Pak. Iya, kalau saya boleh memberikan jempol, itu jempolnya 4 mungkin, 2 tangan, 2 kaki saya berikan semua. Oh, bahasa ini berlebihan bisa aja nih. Terus selanjutnya Pak Komar, mungkin ada kompetensi lain yang akan dikembangkan setelah melaksanakan coaching dengan Bu Rina itu, kira-kira apa itu Pak? Iya Pak Hasan, tentunya saya juga refleksi diri, masih banyak kekurangan Pak Hasan. Kalau nilainya A+ tadi rasanya saya masih berlebihan Pak Hasan. Masih banyak di situ saya agak mendominasi beberapa tahap itu mendominasi terkait dialognya. Ini tentunya saya sebagai coach perlu mereview kembali pertanyaan-pertanyaan yang kritis itu supaya coach saya ini bisa menyampaikan semua. Meskipun tadi sudah lama beliau menceritakan A sampai Z sampai solusinya, tapi saya merasa perlu ada peningkatan kompetensi saya untuk bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak Hasan. Ini saya tebalkan lagi Pak Komar, seorang coach itu tidak bisa menilai coachnya sendiri. Oh, begitu. Jadi yang bisa menilai itu pengamat. Jadi saya kira nggak berlebihan. Betul. Yang saya berikan nilai itu betul Pak Komar. Baik Pak Komar,
terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini juga dengan Bu Rina yang selaku coach itu sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga mohon maaf untuk segala kekurangan. Jadi demikian tadi percakapan kami bertiga, yaitu Pak Nur Komari selaku coach, kemudian Bu Rina selaku coach, dan saya selaku observer. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan tugas ini untuk memenuhi kewajiban kita untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 di Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Ya, terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Komar. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Komar, semoga Pak Komar juga sehat nggih. Alhamdulillah. Karena kegiatan kita ini sangat banyak sekali. Jadi kita memang butuh sesuatu nutrisi untuk mengembangkan potensi kita Pak nggih, sebagai seorang guru. Kan pengembangan itu wajib Pak nggih. Jadi penilaian apa yang kita lakukan untuk anak didik kita ini ke depannya itu imbasnya yang pertama ya untuk kita, yang kedua untuk anak didik kita. Tapi Bu Rina, ini rencana ini nanti kan panjenengan sebagai coach akan meng-coaching Pak Nur Hasan. Nggih. Kira-kira nanti ini Bu Rina, percakapan dengan Pak Nur Hasan nanti kompetensi yang akan ingin dicapai, goalnya, tujuan dari dialog nanti apa Bu? Untuk mengembangkan kompetisi ini kan memang seharusnya ada 3 Pak nggih. Pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Sebenarnya itu semuanya itu ingin saya dapatkan Pak. Intinya saya memang ke pertanyaan berbobot, tapi nanti saya lihat waktu saya melakukan coaching dengan Pak Nur Hasan itu ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin tetap saya tanggapi Pak, karena saya sebagai coach itu saya tidak bisa memilih mana yang harus saya fokuskan, tapi harus semuanya saya dengarkan apa yang ingin disampaikan sama coach saya. Gitu Pak. Terus ini Bu Rina, terkait dengan 3 kompetensi tadi, tentunya ada headline yang paling ingin dicapai tujuannya yang mana dari 3 itu? Dari 3 itu ya jelas Pak, yaitu tadi pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali. Sebenarnya kita itu menggali apa sih yang menjadi permasalahan Pak Nur Hasan ini, karena saya di sini diberi tugas untuk menjadi coach dari Pak Nur Hasan sebagai coach saya. Itu tadi nanti dari percakapan itu saya bisa melihat, tapi nanti yang saya gali kompetisinya yang paling itu adalah yang pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot, oke. Jenengan sebagai coach memang dari 3 jenengan kembangkan fokus lebih spesifik lagi ke 1. Memang indikator ketercapaiannya itu dari tujuan 1 tadi yang pertanyaan berbobot, indikator coaching saya terhadap Pak Nur Hasan berhasil nih. Jenengan selaku coach, tolak ukur keberhasilan jenengan sebagai mentor ya atau coach ini di mana Bu? Nanti gini, sampai coach saya Pak Nur Hasan itu dari permasalahan yang beliau hadapi, dia sampai bisa menemukan solusi secara tersendiri meskipun saya tidak memberi solusi itu. Jadi saya istilahnya cuma menggali apa yang pernah dilakukan. Setelah itu baru dari apa yang permasalahan itu dia diceritakan saya
sampai dia itu menemukan apa sih yang harus dilakukan dari permasalahannya itu, yaitu intinya itu mencari solusi dari apa yang dihadapi, untuk apa yang mau dikucingkan kepada saya gitu Pak. Jadi ketercapaiannya itu tadi permasalahan yang ada sampai dia menemukan solusi secara tersendiri. Sangat menarik sekali, ini saya nggak sabar untuk melihat, mengobservasi panjenengan sama Pak Nur Hasan nih. Nanti jalannya seperti apa. Mohon izin Bu ya, nanti saya langsung untuk melihat panjenengan sebagai coachnya dan Pak Nur Hasan sebagai coachnya. Semoga dimudahkan, lancar semua Bu ya. Sehingga tujuan bisa tercapai dengan baik dan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Selamat untuk melakukan coaching Bu Rina dengan coachingnya Pak Nur Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum Pak Nur Hasan, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Rina. Katanya ingin sharing dengan saya. Kok beberapa hari itu teman-teman matur ke saya, Pak, Bu, dicari sama Pak Nur Hasan. Katanya mau ada kegiatan coaching ya. Iya, saya gitu. Memang kan kegiatan ini 3 bulan sekali, jadi kita sesama guru itu saling berbagi lah Pak. Jadi supaya suasana di kelas itu juga merasa nyaman untuk anak didik kita. Mungkin ada yang perlu jenengan sampaikan ke saya. Mungkin hal-hal sesuatu yang membuat jenengan itu kalau sudah ada permasalahan, monggo. Ya Bu Rina, di awal tadi saat Bu Rina menanyakan kabar saya, itu sebenarnya baik Bu untuk diri saya Bu. Tapi ada yang kurang baik dari anak-anak saya ini. Di saat pagi itu Bu, ini saya sampaikan dulu, kita berbagi cerita dulu. Pagi tadi itu saya datang ke sekolah, itu pukul 6.15 saya sudah nyampe dan saya masuk ke dalam. Ternyata di sekolah saya itu setiap harinya itu pukul 6.30 pagar depan itu sudah ditutup Bu. Dan untuk siapapun, baik guru, kepala sekolah, siswa, siapapun sudah dilarang masuk. Nah itu saya lihat itu tadi pagi itu ada beberapa siswa saya yang terkunci pagar sehingga nggak bisa masuk ke sekolah. Itu yang membuat saya agak resah juga, gelisah, dan ingin berbagi sama Bu Rina. Siswa tersebut itu dia yang jenengan temui itu waktu pelajaran jenengan seharusnya mereka datang tepat waktu, terus ternyata dia datang terlambat. Apakah itu seringkali atau bagaimana Pak Anggi? Yang saya lihat tadi pagi dan tidak biasa terus-menerus tidak. Jadi baru tadi pagi itu waktu saya mengajar kok nggak ada, saya ngamati ke depan, oh ternyata anak saya itu masih terkunci di luar, jadi nggak bisa masuk gitu Ibu. Terus apa yang jenengan harapkan dari siswa tersebut? Harapan saya tentunya itu ya dapat meningkat kedisiplinannya. Jadi saya mengajar di kelas itu sudah penuh full, kemudian lihat di depan pagar itu sudah nggak ada siswa yang terkunci. Jadi harapan saya intinya itu adalah kedisiplinan anak-anak itu tetap meningkat. Itu harapan saya. Kalau menurut jenengan, siswa tersebut itu dia terlambat meskipun tidak sering, itu menurut jenengan apa yang membuat mereka itu terlambat Pak Anggi? Ini kompleks Bu Rina masalahnya. Jadi kita harus observasi dulu ke anak-anak itu, kita tanyai kenapa kok datang terlambat, dan jawaban anak-anak itu macam-macam Bu. Jadi ada yang beralasan ketiduran Pak karena tadi malam main game, ada yang beralasan ngantar adiknya dulu sekolah baru berangkat ke sini. Nah itu tentunya alasan-alasan itu nanti harus kita cross check dengan kebenarannya, atau mungkin nanti bisa kita datangkan orang tuanya, seperti itu Bu Rina. Jadi saya ulangi lagi, itu tadi alasan anak-anak datang terlambat gitu Bu Rina.
dari apa yang jenengan sampaikan itu sebenarnya ada langkah-langkah yang sudah mulai jenengan mencari apa sih yang terjadi sama siswa ini. Pertama, jenengan sudah menanyai mereka siswa-siswa yang tersebut terlambat. Kedua, mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, apakah menurut jenengan langkah itu sudah efektif? Gini Bu Rina ya, jadi langkah-langkah saya tadi itu yang saya ambil sementara itu kita gali informasi dulu dari siswa itu. Nah setelah itu saya kerjasama dengan guru BK, bahkan jika diperlukan itu nanti kita panggil orang tuanya, perlunya untuk cross check apakah benar anak ini kalau malam itu main game sampai larut sehingga paginya ketiduran, apakah benar anak ini kalau pagi ngantar adiknya dulu baru berangkat ke sekolah. Nah itu kita harus cross check dulu dengan orang tuanya. Nah semisal nanti dari jawaban itu memang benar yang terjadi seperti itu antara siswa dan orang tuanya, ya berarti nanti harus kita carikan solusinya bagaimana agar kedisiplinan anak-anak ini tetap terjaga sehingga di pagi hari itu nggak sampai telat untuk datang ke sekolah. Itu maksud saya seperti itu. Nah, jadi saya perjelas lagi, langkah saya kerjasama dengan guru BK dan mungkin jika diperlukan memanggil orang tuanya untuk cross check jawaban itu tadi dan juga mencarikan solusinya. Itu Bu Rina. Tahapan yang jenengan sampaikan itu apakah sudah jenengan jalankan apa masih secara teori nih Pak? Ya, itu masih rencana. Wacana. Masih rencana ya. Karena saya menjumpai siswa saya terlambat itu baru tadi pagi itu Bu Rina. Baru tadi pagi itu. Sebelum-sebelumnya itu apakah di kelas jenengan itu tidak ada siswa yang terlambat seperti siswa tersebut Pak? Ada, cuman alasannya logis dan nggak banyak. Pagi tadi itu agak banyak Bu, makanya saya galau itu mencari-cari Bu Rina itu mau curhat lah istilahnya seperti itu Bu Rina. Oke. Langkah jenengan sebenarnya itu setiap anak itu ya alasan itu bisa dibuat Pak Nggih. Logis atau tidaknya itu tergantung kita yang mendengar. Kan ada teori ya, apa-apa itu yang disampaikan tuh terkadang kita tuh menjustis apa yang disampaikan itu kita sudah menjustis sesuai pemikiran kita. Nah itu ya Pak yang harus kita generalkan. Nah tidak bisa jenengan yang pernah siswa yang sebelumnya terlambat itu jenengan merasa loh anak ini spesifik. Bisa jadi anak-anak yang terlambat yang banyak itu mereka itu juga spesifik, dia juga menyampaikan, cuma karena kita sudah menjustis mereka membuat alasan yang tidak spesifik, akhirnya itu bisa mempengaruhi langkah jenengan. Nah, menurut jenengan, kalau umpamanya sudah jenengan buat nyaman, alasan mereka bisa diterima, nah, akhirnya kan jenengan akan lebih mudah lagi. Nah, menurut jenengan, apa sih perbedaan antara logis dan tidak itu? Ini Bu, kalau saya mendefinisikan logis dan tidaknya, itu kalau kita ngomong logis itu kan kalau jawaban anak itu masuk akal kan itu. Kalau nggak logis itu kan nggak masuk akal. Dan kita tidak membedakan logis dan tidaknya, tapi yang saya ingin buktikan itu kebenarannya itu Bu. Jadi kebenarannya. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan ke Bu Rina itu untuk membuktikan kebenaran itu kita harus cross check dengan orang tuanya dan kita bekerja sama dengan guru BK. Gitu Bu. Oke, leres langkah Bapak sudah benar. Jadi langkah yang pernah dilakukan itu monggo. Apakah ini nanti bisa dilakukan untuk permasalahan yang berikutnya itu yaitu tadi sebenarnya langkah saya jenengan sudah benar, yaitu mengkomunikasikan dengan siswa, terus bekerja sama dengan BK, setelah itu mengkomunikasikan dengan orang tua. Langkah yang jenengan lakukan itu menurut saya itu bisa jenengan lakukan Pak, karena yaitu tadi loh, setiap anak itu kalau umpamanya menjawab logis dan tidak itu sebagai kita seorang guru jangan sampai merasa oh ini logis dan tidak. Yaitu tadi kita sendiri yang harus
istilahnya itu jangan menjustis setiap anak gitu loh. Kalau kita menjustis akhirnya kita solusinya itu tidak akan terbuka. Tapi kalau kita merasa itu menerima dengan apa yang menurut dia itu sesuai dengan ya ini enggak logis, tapi kita harus berpikir ini juga logis. Jadi penerapannya yang saya lakukan menurut jenengan pernah diterapkan di sebelum-sebelumnya untuk siswa yang pernah terlambat. Nah, untuk siswa-siswa yang terlambat sebelumnya itu dengan tata cara prosedur yang jenengan lakukan mulai dengan komunikasi dengan siswa tersebut, dengan BK, dengan orang tua, apakah berhasil, Pak? Gini Bu Rina, langkah-langkah yang saya terapkan itu sebelum-sebelumnya itu juga sudah kita laksanakan Bu. Bahkan saya itu punya angan-angan untuk mencegah. Jadi orang sakit itu kalau mengobati jangan nunggu sakit dulu, tapi sebelum sakit itu kita jaga jangan sampai sakit seperti itu. Nah ini penyakit, kalau saya bilang penyakit anak-anak yang datang terlambat itu sebenarnya ini saya ingin itu punya gagasan, punya rencana itu untuk memberikan tindakan preventif Bu, pencegahan. Jadi sebelum terjadi keterlambatan siswa itu, saya itu pengennya gini Bu, pertemuan guru BK ke anak-anak itu jam tatap mukanya kan kurang Bu. Jadi mungkin untuk sosialisasi, untuk menangani masalah-masalah anak-anak itu masih kekurangan waktu. Nah mau saya, kebetulan di sekolah saya itu gini Bu, setiap hari Senin itu ada kegiatan yang berjenjang di Senin pagi itu. Jadi saat kelas 10 upacara itu kelas 11 sama kelas 12-nya itu ada kegiatan literasi. Nanti di Senin minggu berikutnya itu yang kelas 11 upacara 1 sama 12-nya itu yang literasi, di rolling seperti terus berputar. Nah itu keinginan saya pada saat anak-anak kegiatan literasi, saya nggak yang ngomong upacara, kalau upacara itu harus full ikut semua. Jadi pada saat literasi itu di sekolah kami itu tersedia 4 guru BK Bu. Jadi kita ambil 4 kelas untuk dimasuki guru BK itu untuk menyampaikan tindakan preventif termasuk kedisiplinan siswa dan keterlambatan siswa di sekolah. Itu wacana yang mau saya kembangkan Bu. Bagus jenengan. Itu tadi Pak, kita menemukan anak didik kita terlambat itu yaitu tadi pertama dalam pikiran kita tidak boleh menjustis, kita harus menerima apapun alasannya mereka, karena ya mungkin mereka juga alasannya itu tidak dibuat, memang adanya seperti itu. Tapi jenengan membuat rencana yaitu tadi kegiatannya kerjasama dengan BK, terutama Pak terutama dengan BK supaya anak-anak itu punya kesadaran penuh tentang bagaimana mereka datang ke sekolah itu tepat waktu, punya kesadaran sendiri. Itu bagus. Nah kira-kira rencana jenengan itu akan jenengan laksanakan mulai kapan Pak? Ya gini Bu, saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Nanti kalau memang gagasan saya, rencana saya itu disetujui, ya baru kita komunikasikan dengan guru BK untuk meminta kesediaannya. Kalau kepala sekolah menyetujui, guru BK bersedia secepat mungkin, bahkan nanti insya Allah setelah pelaksanaan PHB ini, jadi insya Allah PHB-nya berakhir tanggal 11, nanti di tanggal 12-nya itu kita mulai kalau memang disetujui kepala sekolah dan juga dibantu guru BK. Oke. Jenengan perencanaan sudah matang, bagus sekali Pak. Jadi jenengan mulai bekerjasama dengan BK, terus menghubungi Bapak Kepala Sekolah, membuat acara tersebut itu. Jadi sosialisasinya itu tidak cuma satu guru Pak memberikan kepada siswa, tapi juga diberikan kepada seluruh siswa, dan yang menyampaikan itu masing-masing BK-nya di kelas tersebut. Jadi informasi menanamkan kedisiplinan itu mulai dari diri, dan juga selain BK untuk kegiatan tersebut, apakah perlu pendampingan dari yang lain Pak? Menurut jenengan supaya lebih efektif? Untuk sementara ini cukup di BK dulu, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang dibutuhkan dari pihak luar, ya oke kita lakukan itu. Oh gitu. Oke.
langkah jenengan sudah benar dan bentuk apa yang jenengan nah sebentar Pak, jadi kalau ketercapaian ini siswa tersebut nanti bisa punya kesadaran itu jenengan nanti bisa lihat dari mana Pak? Maksudnya langkah berikutnya silakan. Oh, langkah ini bisa berhasil atau tidak dengan komunikasi dengan BK, sosialisasi dari BK. Itu menurut jenengan itu jenengan nyatakan oh dengan langkah ini adalah langkah yang lebih bisa membuat anak-anak itu lebih disiplin lagi. Menurut jenengan itu pedoman jenengan itu istilahnya itu endingnya atau goalnya dari kegiatan tersebut itu jenengan bisa melihat dari mana Pak? Ya Bu Rina, jadi saya lihatnya yang awal dulu itu dari kelas saya dulu. Jadi di jam pertama saat saya ngajar itu kalau sudah tidak ada siswa yang datang terlambat ataupun ada yang terlambat namun jumlahnya itu minim sekali dan dengan alasan yang bisa kita terima, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti bisa kita kerjasama dengan waka kesiswaan. Di waka kesiswaan itu kan merekap, jadi siswa-siswa yang datang terlambat secara keseluruhan di sekolah saya itu bagaimana. Nah itu memang kalau nanti misalkan dari setelah langkah yang saya usulkan tadi diterima dan kita laksanakan, kalau memang ada penurunan itu berarti ya ketercapaiannya itu bisa tercapai. Nah mungkin kalau nanti kok rencana itu kita lakukan kok masih ada saja, ya mungkin kita nanti memberikan langkah atau cara-cara yang lain lagi gitu. Okay. Jadi kita observasi dulu nanti kegiatan saya itu Bu Rina. Leres. Jadi jenengan itu hebat Pak. Jadi dari apa yang jenengan utarakan ke saya itu, jenengan akhirnya bisa menemukan solusi dari apa yang jenengan alami. Semoga langkah yang jenengan mulai kerjasama dengan BK, dengan kepala sekolah itu berjalan dengan baik Pak, sehingga anak-anak kelas kita sesuai harapan kita, mereka lebih disiplin lagi dan sesuai dengan tujuan kita mendidik anak didik kita menjadi pribadi yang punya kedisiplinan yang tinggi, supaya ilmu yang didapatkan itu juga merata Pak nggih. Kalau ada yang terlambat itu kan akhirnya materi yang disampaikan Bapak Ibu guru di kelas itu mereka pasti ketinggalan. Nggih, mungkin ada yang perlu jenengan sampaikan lagi? Nggih, Bu Rina, terima kasih yang sudah membantu saya. Ini saya merasa terbantu Bu Rina dengan masalah yang saya hadapi, dan setelah proses ini, diskusi ini kita lakukan kok kayaknya sudah lega dan plong saya ini Bu Rina. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Rina yang sudah membantu saya, dan doanya saja mudah-mudahan langkah saya nanti bisa saya laksanakan, bisa saya lakukan di sekolah kami, sehingga anak-anak kami tingkat kedisiplinannya meningkat dan untuk yang datang terlambat itu bisa diminimalisir. Itu Bu, monggo saling mendoakan Bu. Nggih, matur nuwun. Kita saling berbagi Pak nggih. Jadi sama-sama anak didik kita itu inginnya ke depannya itu dari apa yang jenengan sampaikan itu juga pembelajaran untuk diri saya juga, untuk bagaimana menerapkan siswa lebih disiplin lagi. Nggih. Gitu aja. Mungkin kalau sudah jenengan merasa tidak ada yang perlu di-sharingkan lagi dengan saya, nggih. Kapan-kapan kita jumpa lagi nggih Pak nggih. Nggih, sekali lagi lah Bu, matur nuwun sami-sami. Nggih, alhamdulillah Bu Rina. Nggih, tadi saya coaching dengan Pak Nur Hasan. Alhamdulillah lancar Pak Komar. Nggih. Nah, sekarang ganti lagi nih yang Bu, yang menanyakan pada Bu Rina sebagai coaching ya. Jadi menurut Bu Rina, dari rangkaian percakapan yang jenengan lakukan dengan Pak Hasan sebagai coaching, nah melaksanakan indikator ketercapaian sesuai dengan tadi yang kita diskusikan di awal kan, jenengan fokus pada dari 3, kemudian 1 yang fokus pada jenengan yaitu indikator ketercapaiannya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan saya Bu Rina, dengan komunikasi tadi apakah sudah tercapai dari dialog yang jenengan lakukan dengan Pak Nur Hasan, Bu? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Pak.
Sebenarnya dari ketiganya itu ada semua Pak, yaitu mulai saya uh, mendengarkan dengan aktif, terus saya ini pertanyaan berbobot, terus itu mindfulness itu ada semuanya kok Pak. Itu saya harus, tapi menurut saya Pak Angge, ada satu sih kadang-kadang itu dari saya untuk mendengarkan secara, yaitu tadi mendengarkan cerita itu, menggali untuk bisa dia mencari solusi. Itu terkadang itu saya selaku pribadi sebagai coach itu masih ada kekurangan Pak. Jadi yaitu tadi, sebenarnya kan sebagai coach itu saya itu kan harus secara menyeluruh kan Pak, secara menyeluruh. Nah, waktu saya menyeluruh terus mendengarkan aktif, baru saya bisa tahu pertanyaan berbobot mana ya yang mau supaya Pak Nur Hasan ini bisa menggali atas solusi apa yang beliau membuka solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya tentang yang mau dicurhatkan ke saya itu Pak, yaitu tadi menggali pertanyaan yang berbobot itu bagi saya yang sedikit kesulitan Pak. Okay. Tapi overall Bu Rina, dari keseluruhan rangkaian dialog tadi, pengamatan saya sebagai observer tadi, saya melihat dialognya sudah dua arah, sama-sama aktifnya dan sangat lancar. Sampai tadi Pak Nur Hasan sudah menyampaikan sesuai dengan yang Ibu targetkan tadi di tujuan dialog tadi, yaitu menemukan, mulai bukan hanya bercerita problematika tapi sampai menemukan ide-ide kreatifnya dari yang pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan. Dan kalau saya melihat yang sangat luar biasa tadi, sampai Pak Nur Hasan indikatornya jenengan tercapai itu beliau merasakan lega, tersampaikan, senang. Ya ini kan esensi dari materi atau modul 2.3 ini kan memang ke coaching ini ke arah sana, dan sudah tercapai. Dari modul 2.3 ini tujuan dari pembelajaran coaching ya, ini Bu Rina dan Pak Nur Hasan sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya boleh mohon izin Bu, menilai itu 99 ya. Jadi sangat luar biasa Bu Rina, panjenengan memang nggak salah sebagai coaching itu luar biasa. Kurang lebih itu Bu Rina ya. Jadi saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan dialog bersama Pak Nur Hasan, yang panjenengan sudah mengarahkan Pak Nur Hasan sudah merasa senang, lega, solutif ya, itu yang paling penting di situ. Oke, Bu Rina, dari situ. Tapi ya itu tadi Pak, saya tuh ya menjadi coach itu ternyata harus yang penting itu adalah mendengarkan Pak Nggih. Kadang-kadang itu kita itu sebagai itu kadang-kadang itu ingin memberi solusi. Nah, nggak tahan Bu ya. Memberi solusi. Sebenarnya itu kan solusi itu memang bisa dimunculkan dari dirinya sendiri ya Pak Nggih. Tapi itu tadi menahan diri untuk mendengarkan dengan aktif. Terus, ini sebagai evaluasi atau refleksi Ibu ya, iya, dalam saya. proses ini tadi ya, evaluasi. Jadi nanti kan berikutnya itu memang harus sering berlatih Pak Nggih, berlatih. Karena kita itu dengan Bapak Ibu guru semuanya itu kan inginnya semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk anak didik kita atau situasi yang ada di sekolah kita itu bisa saling memberi kalau ada permasalahan itu kita mendengarkan, setelah itu bisa mencari solusi sendiri untuk beliaunya Bapak Ibu guru. Bu Rina, saya rasa untuk kegiatan pada pagi sampai siang hari ini saya rasa cukup dan sangat luar biasa dan menginspirasi. Terima kasih, semoga dimudahkan, sehat semua. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Mohon maaf dalam observasi mungkin saya juga ada yang kurang Bu. Dengan sangat luar biasa. Dinilai kan Pak, saya akan dinilai dari mana saya yang merasa kekurang dalam menjadi seorang coach untuk coach saya. Terima kasih Bu Rina.
Assalamualaikum Pak Komar, gimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Rina. Enggak, hari ini saya bertindak sebagai Pak nggih, supervisor. Jadi nanti itu jenengan ada dialog dengan nggih. Jenengan coachnya Pak Komar yang coachnya, saya coachnya. Oke. Jadi nanti saya harap nanti waktu kegiatan itu saya mendampingi jenengan Pak Angge. Saya akan menilai jenengan sebagai coach, berdialog dengan coach jenengan dengan Pak Komar. Nah, sebelum memulai ini Pak, kira-kira kompetisi apa yang jenengan harapan dari coach tersebut atau dengan Pak Komar nanti? Kompetisi apa sih dari yang ketercapaian apa yang jenengan harapkan dari beliaunya? Terima kasih Bu Rina. Langsung saja, kompetensi yang ingin saya kembangkan saya sebagai coach itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Rina kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach itu. Ada 3 Pak Angge kompetisinya itu. Nah, menurut jenengan dari ketiga itu nanti waktu jenengan dialog dengan Pak Nur Hasan, ketiga-tiganya atau 2 atau 1 yang menjadi inti dari waktu kegiatan coaching tersebut? Kalau bisa keinginan saya itu ketiganya Bu. Namun kalau bisa ketiganya. Namun kalau itu kesulitan kita capai, ini saya harus membuat skala prioritas. Jadi itu nanti yang saya prioritaskan, karena saya sebagai coach Bu, maka saya harus banyak melatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kayaknya yang spesifik ingin saya kembangkan itu di membuat pertanyaan yang berbobot Bu Rina. Jadi pertanyaan berbobot. Menurut jenengan nanti apa sih target jenengan kalau dari pertanyaan berbobot itu intinya ketercapaiannya dan kompetisi itu apa yang harus jenengan dapatkan dari kegiatan coaching ini? Dari indikator yang sudah saya sampaikan tadi, itu pengennya saya itu saat coach itu nanti coach saya itu bisa menemukan ide-ide kreatifnya sampai dengan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi sama sekali saya nggak ikut-ikut untuk menentukan solusi, karena solusi bagi saya itu belum tentu cocok bagi beliau yang bertindak sebagai coach itu Bu. Leres-leres Pak. Jadi nanti semoga kegiatan coaching dengan Pak Komar itu berjalan dengan lancar dan ketercapaian itu terpenuhi Pak Angge. Nanti saya mengawasi jenengan Pak. Saya minta permisi dulu. Jadi nanti supaya ada penilaian dari saya kegiatan coaching jenengan itu sejauh mana sesuai kompetisi yang jenengan harapan apa melebihi gitu Pak Angge. Ngatur mawon. Bu Rina, jadi matur nuwun. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan coaching. Jadi sebagai coachingnya nanti Pak Nur Komari. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalau sudah kita mengevaluasi Pak Angge. Nanti setelah jadi kita sambil ngobrol ketercapaian jenengan itu memenuhi apa melebihi. Kalau kurang enggak mungkin, karena saya yakin jenengan pasti waktu kegiatan coaching itu pasti luar biasa. Saya sudah teman-teman saya itu hebat semuanya Pak. Bu Rina, matur nuwun Pak Hasan. Sami-sami Bu Rina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Hasan. Ya begini Pak Hasan, saya itu banyak pikiran Pak Hasan. Oh gitu ya. Iya. Untuk kabar Pak Komari sendiri hari ini? Secara jasmaninya sehat, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Iya Pak Hasan. Cuman masuk sekolahan itu ya namanya anak-anak ya Pak Hasan.
ya berbagai macam karakter dan lain sebagainya. Saya dari kemarin tuh pengen nyari Pak Hasan. Problem di sekolah ya. Iya. Nah, di rumah Pak nggak ada problem. Alhamdulillah support full. Yes. Itu Iya. perlu disyukuri Pak. Jadi untuk Betul, dirinya Pak Komari baik-baik saja, keluarga di rumah baik-baik saja. Yes. Tinggal anak-anak di sekolah. Betul. Ya, anaknya siapa itu Pak? Bukan anak saya. Bukan. Iya Pak Hasan. Nih saya dari kemarin loh Pak Hasan, saya nyari Pak Hasan itu mulai dari saya hadir itu security mana Pak Hasan? Di ruang Wakahumas. Saya cari Wakahumas. Kemana Pak Hasan? Lagi keluar ada ini kerjasama dengan pihak industri atau kedinasan. Waduh Pak Hasan super sibuk sekali. Kapan saya bisa curhat sama Pak Hasan ini? Kok sampai mencari-cari segitu kayak penting gitu, kira-kira ada apa itu? Sebenarnya jenengan nggak penting Pak. Oh. Cuman saya butuh panjenengan untuk memecahkan masalah saya Pak. Oh penting itu Pak ya. Jadi ada problem ya, masalah iya, betul. ya. Jenengan itu Ya gini aja Pak Nur, luar ya biasa. belum tentu nanti misalkan masalah yang disampaikan Pak Komar ke saya itu saya bisa mengidentifikasi sampai menyelesaikan, itu saya juga nggak bisa Pak Nur, karena itu nanti jelas beda karakter yang dimiliki anak-anak muridnya Pak Komari di sekolah Pak Komari itu beda. Ini kita awali aja dulu Pak Komar ya. Jadi Siap, Pak Nur. ya kita awali dulu, kita identifikasi dulu anak-anak itu atau permasalahan dari jenengan itu seperti apa Pak? Gini Pak Hasan, saya itu pernah sekolah dan siswa kita juga banyak Pak Hasan ya. Cuman yang nggak habis pikir Pak Hasan. Ini saya punya satu siswa Pak Hasan. Iya. Nah itu sering banget nggak masuk sampai ujian akhir sekolah ya, itu anak ini harus kita jemput ke rumahnya, ternyata belum bangun tidur Pak Hasan. Kelas berapa? Kelas 12 Pak Hasan. 12. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Iya, nah itu Pak Hasan. Jadi saya bingung, ini bukan yang ngapunten Pak Hasan ya, bukan anak saya, kok saya yang panik, sing bingung. Nah Yang ini Pak Hasan. Nah, jemput ke rumah itu Pak Ya. Komari sendiri? saya selaku guru mata pelajaran plus saya juga wali kelasnya Pak Hasan. Oh gitu. Iya. Pripun Pak Hasan? Kalau boleh tahu rumahnya mana Pak? Daerah Romo Kalisari Pak Hasan. Romo Kalisari, Iya. padahal sekolah panjenengan itu di SMK 3 ya. Iya. Jadi berapa kilometer itu Pak? Ya sebenarnya rumah Romo Kalisari itu gini Mas Yan, dia itu di sana sama neneknya. Sama nenek. Iya, kebetulan rumah yang sama ayah dan ibunya itu dekat sini, Menanggal, dekat dengan sekolahan sebenarnya. Nah ini karena si anak ini ada problem dengan orang tua, akhirnya anak ini pulang ke rumah neneknya. Itu Berarti Mas. Pak Komari kemarin jemput di Romo Kalisari ya? Iya betul. Luar biasa, benar-benar guru hebat, wali kelas hebat Ya, Pak Komari. semoga diberkahi sehat dan sabar Yeah, Mas Yan. amin. Berikutnya Pak Komar, setelah Pak Komari melakukan penjemputan ke rumah, apa sudah diajak bicara, kenapa kok sampai datang terlambat, kenapa kok anak ini biasanya pulangnya ke rumah nenek yang dekat dengan sekolah di Menanggal itu, kenapa kok sampai pulang ke rumah Kalisari? Itu sudah ditanya-tanya Pak Komaris seperti itu. Nggih, sampun Mbak San. Yang di rumah Menanggal itu rumah orang tuanya Pak San. Orang tua. Yang Romo Kalastari itu rumah neneknya. Oh. Nah itu yang bikin terlambat kan karena jarak yang pertama. Yang kedua juga ini ya, anak ini biasanya diantar jemput sama orang tuanya, sekarang harus naik kendaraan umum dan harus antri, kemudian jam-jamnya itu kan bis itu juga jam tertentu Pak, kalau nggak pagi ya pasti ketinggalan. Itu Pak Hasan. Kemudian ini Pak Hasan, kemarin itu sempat masuk sekali, kemudian saya panggil, ya Pak, insya Allah tidak saya ulangi lagi. Ya akhirnya gitu, besok nggak masuk lagi Pak Hasan. Terus itu sudah dilakukan identifikasi Pak Komari. Kenapa kok anak itu sampai seperti itu Pak? Jadi jenengan selaku guru mapel sekaligus wali kelas siswa tersebut itu
sudah dilakukan identifikasi? Ya selain jarak tadi Pak Hasan, terus setelah saya identifikasi usul klausul ternyata kembali lagi ada problem di keluarga Pak Hasan. Orang tuanya lagi bermasalah hubungan antara ayah dan ibunya. Oh gitu. Akhirnya sampai pulang ke rumah Iya. neneknya di rumah walaupun jauh, Iya, tapi betul. tetap dilakukan seperti itu Pak Komari. Ya? Nggih, Pak Hasan. Terus kalau Pak Komari sudah melakukan identifikasi dan sudah tahu persis permasalahan-permasalahan anak itu, kira-kira langkah untuk menyelesaikan problem itu gimana Pak Komar? Nggih. Sebentar Pak Hasan, sebelum Nggih. saya ngomong ke langkah tadi Pak Hasan, ada cerita yang menarik lagi Pak Hasan. Oh gitu, ya nggak apa-apa, saya dengar. Jadi Nggak apa-apa, mumpung kesel saya longgar ini. Kesel saya itu Pak Hasan, kalau anak bolos terlambat saya jemput itu nggak ada masalah. Waktu kemarin sama BK, saya wali kelas itu manggil orang tua. Saya kan belum pernah ketemu sama orang tuanya, Betul. karena siswa baru juga. Ya. Jadi baru pindahan, kemudian ternyata saya panggil orang tuanya Pak Hasan sama BK. Yang datang itu Pak Hasan ngapunten sangat. Orangnya itu tunawicara Pak Hasan. Tunawicara. Setelah saya komunikasi, ternyata yang tunawicara ini Pak Hasan itu adalah pengakuannya dia sebagai paman atau adik dari orang tuanya, karena orang tuanya tugas luar pulau. Nah, setelah saya identifikasi, kemudian bla 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 bla, saya nanya temen sampai saya datang ke rumah neneknya, ketemu langsung dengan neneknya Pak. Yang kapan hari itu saya nggak ketemu dengan neneknya. Bercerita bahwa kedua orang tuanya itu ada di Menanggal Pak. Bapaknya itu aparatur negara, Kapolsek Pak. Berarti ada ada Iya. ketidakcocokan jawaban dari siswa tersebut dengan Nggih. nenek itu Nggih. nggak sama ya. Nggih. Nah, ternyata Pak Hasan nggih ngapunten, yang didatangkan ke sana itu setelah saya tabayun ya. Saya datanglah ke orang tuanya setelah dikasih neneknya tadi. Saya datang ke orang tuanya itu ternyata bapak-bapak yang tunawicara ini Pak itu bukan siapa-siapa Pak. Ternyata beliau ini adalah pesuruh di kantor bapaknya yang kenal dengan si anak ini. Nah, tanpa sepengetahuan bapaknya, anak ini minta tolong bapak yang tunawicara tadi mewakili bapaknya dan dengan yakin bahwa ini adalah paman saya Pak. Gitu Pak Hasan. Saya jadi sudah bolos, dibohongin lagi Pak. Nah ini yang dipilih kok ya, saya mikirnya kok pas orang yang tunawicara gitu loh. Sampai saya ya Allah, astagfirullah gitu Pak Hasan. Iya. Jadi kemudian akhirnya saya melakukan langkah berikutnya itu Pak Hasan. Ya saya bersama teman wali kelas atau dengan BP, saya selaku wali kelas dan BP itu akan melakukan pemanggilan, yang pertama dengan anaknya, kemudian kedua orang tuanya harus hadir ke sekolahan untuk mengklarifikasi problem si anak ini Pak Hasan. Gitu, Jadi Pak Hasan. sampai saat ini Pak Komari sudah tahu betul ya problem anak itu sampai terjadi seperti itu. Iya, karena memang problemnya orang tuanya Orang tuanya. lagi kurang harmonis Pak. Terus ketidakjujurannya itu Pak, kok sampai membawa tukang kebun di kantor ayahnya nggak tahu, itu nggak ditanya sedetail itu. Ini bisa ngapunten Pak Hasan ya. Nggih. Saya merefleksi ternyata pendidikan waktu kita parenting dan sebagainya, kalau kita menekan anak, kalau dia punya kecerdasan lebih, akhirnya mencari jalan lain. Beda lagi kalau dengan pembelajaran mindfulness ya. Ya, betul. Nah, yang di Merdeka ini itu kita fokuskan, kita ajak untuk restitusi dan sebagainya yang diajarkan di guru penggerak itu yang luar biasa Pak Hasan. Ini salah satu paradigma lama pendidikannya ini, anak ini ternyata ini Pak, bohong itu karena pendidikan di rumah dalam merasa tekanan. Jadi kalau salah ya apalah yang dilakukan oleh orang tuanya. Di situ anak akhirnya mencari jalan pokoknya selamat.
itu Pak. Yeah. Jadi bedanya pendidikan yang menyenangkan di sekolah, di guru penggerak ini dan yang paradigma lama itu bedanya di saya baru oh ternyata ini ada setelah dapat di penggerak ini ada ini solusinya. Begitu Pak Hasan. Nggih, Pak Komari. Dari yang diceritakan Pak Komari intinya itu kan problem anak ini kan sudah diketahui detail kan sama Pak Komari Iya, kan. betul. Ya. Nah ini yang perlu saya tanyakan Pak Komari, kalau sudah tahu problem anak itu seperti ini, nah itu nanti saya lanjutkan langkah-langkah Pak Komari itu bagaimana untuk mengatasi problem dari siswanya yang jenengan itu Pak. Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri Pak ya. Nggak mungkin saya harus ngurusi anak satu ini kemudian yang lain terbengkalai. Kan punya hak juga untuk Iya. ikut pendidikan ya. Jadi saya harus berkolaborasi baik dengan BK, orang tua. Ini harus melakukan kolaborasi bersama dan tentunya anak itu sendiri harus bekerja sama ya, kita berkolaborasi dengan tim yang lain Pak. Jadi intinya langkah Pak Nur Komari itu berkolaborasi ya, baik dengan guru BK, dengan orang tua untuk mengatasi problem siswa tersebut. Betul Pak. Ya. Terus kira-kira Pak Komari, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Komari itu bisa menjadikan solusi bagi dia sehingga dapat menyelesaikan dari problem-problem itu Pak. Harapan saya begitu Pak. Jadi setelah kita lakukan restitusi, panggilan orang tua dan sebagainya, harapan saya bisa anak ini bisa dia sadar bahwa pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan dia untuk kebaikan masa depannya. Oke, terima kasih gitu, Pak Komari. Kayaknya ini Pak, masalah ini mendalam dan tadi Pak Nur Komari sudah menentukan, mengemukakan langkah-langkahnya dan solusinya sampai ketemu solusinya itu bagaimana itu sudah diupayakan Pak Komari. Nah ini menurut saya Pak Komari ini butuh komitmen yang kuat Pak dari panjenengan untuk menuntaskan problem dari anak ini Pak. Pak, Nah, atau mungkin ada kiat-kiat tertentu Pak untuk komitmen Pak Komari untuk menyelesaikan permasalahan Ananda ini Pak. Saya sebagai pendidik ya tentunya di situ harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya putuskan dan juga melaksanakan sebaik mungkin sebagai tenaga pendidikan Pak. Ya mau nggak mau ya harus bersabar melakukan yang terbaik sekecil apapun di kelas saya terutama. Ya. Demikian Pak. Pak Komari, mungkin kalau kita lihat Pak Nur Komari mencari saya itu sampai sampai karena kegiatan Pak Nur Hasan itu luar biasa. Itu mungkin Pak, ada yang perlu disampaikan lagi Pak selain itu Pak. Wah, kalau masalah ini kan saya kira nanti kayaknya sambil ngopi aja Pak. Oh, kalau gitu di ya. sini wah, saya nggak bisa ini Pak, nggak bisa selesai. Oke. Jadi pada intinya yang problem ini yang pengen banget karena Pak Hasan itu menginspirasi saya, orang yang bijak. Ya makanya saya mencari siapa sih teman saya yang bisa bantu saya untuk mencarikan solusi ini ya Pak Hasan ini. Terima kasih banyak Pak Komari. Walaupun seperti itu Pak Komari, saya tetap nggak berani untuk mencarikan solusi ini harus begini Pak Komar. Langkahnya harus seperti ini, saya nggak berani seperti itu. Dan ini saya harapkan Pak Komari yang menganalisis dulu, kemudian menentukan langkahnya sampai menemukan solusinya bagaimana itu dari jenengan. Ini sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat membawa manfaat terutama bagi anak Pak Nur Komari, mudah-mudahan segera tuntas masalahnya. Amin. Dan bisa berjalan dengan normal kembali. Amin. Itu Pak Komari. Terima kasih banyak Pak Hasan. Gini tuh saya rasanya tuh plong, lega. Dari kemarin ngempet Pak, bingung. Iya. Terima kasih banyak Pak. Nggih Pak Komari, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ngapunten sing kathah. Nggih, sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasan, gimana tadi waktu coaching dengan Pak Komar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu.
Jadi Pak Komar begitu terbukanya menyampaikan masalah anaknya, kemudian beliau juga sudah menyampaikan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah dari anak tersebut, Bu Rina. Nggih. Jadi saya lihat tadi waktu saya menjadi supervisor itu waktu jenengan melakukan coaching dengan Pak Komar itu Pak, ada inti yang saya ambil. Jenengan berdua ini terutama jenengan sudah masuk di prinsip-prinsip supervisi akademik. Pertama Pak, kemitraan. Jadi memang waktu melakukan coaching itu meskipun atasan, terus apa itu pimpinan, guru, terus siapa melakukan coaching itu yang pertama itu. Jadi saya lihat tuh jenengannya Pak Komar nyaman sebagai coach, terus jenengan itu juga nyaman. Jadi satu Pak, inti yang waktu melakukan awal itu sudah kemitraan itu sudah membawa. Jadi Pak Komar tadi saya lihat dia antusias sekali beliaunya itu waktu menyampaikan, dan itu menjadi langkah konstruktif jenengan. Jadi tujuan-tujuan yang ingin jenengan capai itu lebih mudah, kan ya itu tadi tidak ada istilahnya ini pimpinan enggak. Jadi meskipun Pak Komar itu sudah tahu kesibukan jenengan sangat tinggi, tapi merasa cocok dengan jenengan, akhirnya komunikasinya ya berjalan dengan lancar sampai saya lihat tadi cukup bagus. Nah, menurut jenengan dari kompetisi tadi itu dari ketiga-tiganya itu kena semuanya atau ada yang lebih menonjol, Pak? Nggih, Bu Rina, kalau menurut saya, Bu, itu indikator ketercapaian itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi di awal kemarin saat kita observasi awal atau pra-observasi, itu yang saya harapkan kan ketiga-tiganya kena. Namun apabila tidak, Bu, ya mungkin satu indikator itu yang saya kuatkan, itu yang saya paling ingin saya kembangkan, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Dan tadi alhamdulillah saat saya coaching dengan Pak Nur Komari, indikator itu sudah tercapai, Bu. Jadi istilahnya itu kita berdua sudah sangat komunikatif. Pak Nur Komari sudah banyak menyampaikan keluh kesahnya tentang masalahnya, dan ini yang saya puji dari Pak Nur Komari itu keterbukaannya, Bu. Ini yang saya puji. Kalau Bu Rina tadi yang disorot itu tentang kemitraannya kami berdua. Kalau saya itu yang saya acungi jempol untuk Pak Nur Komari itu keterbukaannya, Bu. Jadi begitu terbuka sampai menceritakan detail permasalahan anak-anaknya itu seperti itu. Dan itu mungkin ini yang saya sampaikan itu bahwa indikator saya itu sudah berhasil sehingga Pak Komari mau terbuka seperti itu. Itu kalau menurut saya, Bu Rina. Okay. Dari penilaian 1 sampai 10 kegiatan coaching ini menurut jenengan skalanya di angka berapa, Pak? Proses coaching ini kalau 1 sampai 10, Bu Rina, saya juga nggak berani nerjet yang tinggi-tinggi, Bu. Karena saya itu sudah biasa ngomong, yang bisa menilai diri saya itu bukan diri saya sendiri, tapi yang bisa nilai saya itu orang lain. Jadi kalau saya ya wis KKM saja, Bu Rina, 80, Bu Rina. Menurut jenengan apa yang membuat saya menilai saya 85 itu? Mungkin ada sesuatu yang menurut jenengan waktu kegiatan coaching itu merasa kurang, saya kekurangan saya di sini, saya kelebihan di sini, apa kok tidak saya sempurna, Bu, 10 gitu. Iya, nggak berani itu tadi sudah saya sampaikan itu, Bu Rina. Jadi nilai 80 itu saya kira sudah bagus itu, Bu. Dan bagusnya itu apa? Saya indikatornya lihat seorang kucinya Pak Komar itu sudah menyampaikan dengan terbuka. Nah, ini yang membuat saya bangga dan
saya katakan berhasil dengan nilai 80 itu Bu Rina. Jadi Jenengan- nggak berani lebih dari itu Bu Rina. Jangan luar biasa kok Pak, luar biasa. Bukan, kalau saya sebagai seorang supervisor melihat waktu saya dengan ngobrol yaitu dengan Pak Komar yaitu tadi Pak kemitraan, terus akhirnya Pak Komar itu bisa terbuka, bisa menyampaikan sampai bisa menemukan solusi, itu bisa saya katakan itu sudah mendekati angka 10. Yaitu tadi mungkin ada hal-hal yang memang kekurangan itu kan dari hal-hal yang pernah kita lakukan secara kontinu itu kan ya, terus menerus itu kita tahu saya menjadi coach itu bagaimana ya supaya coach saya itu bisa membuka diri dan memberi solusi. Nah, untuk pengembangan jenengan ke depannya selaku coach apa Pak yang akan jenengan lakukan? Nggih, Bu Rina, saya kembali lagi ke awal. Jadi nilai Bu Rina 10 itu saya rasa kok itu nilai yang sempurna Bu, dan kita itu sebagai manusia, baik saya sebagai coach itu belum bisa menerima angka itu Bu. Kalau Bu Rina memberikan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, yang bisa menilai orang lain, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Rina, sesuai dengan pertanyaan Bu Rina, kalau di awal tadi yang ingin saya kembangkan kan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, lah ini yang ditanyakan Bu Rina lagi kan, selain itu maksudnya gitu iya, Bu ya? Untuk pengembangan jenengan nanti sebagai seorang coach supaya apabila ada teman kita ingin sharing, dan kita sebagai coach itu kan harus bisa toh Pak mendengarkan apa sih yang harus jenengan lakukan sebagai seorang coach itu, mungkin punya pengembangan apa berikutnya? Yeah. Selain membuat pertanyaan yang berbobot Bu Rina, ini yang saya kembangkan lagi adalah saya mendengarkan dengan aktif Bu. Jadi itu tadi problem-problem yang disampaikan Pak Komar itu saya dengarkan, ya cuman kadang-kadang terpecah juga Bu. Saya itu tanyanya Pak Komar itu begini, Pak Komar, anak ini rumahnya di mana itu, Romo Kalisari lah, itu kadang-kadang terpecah seperti itu. Lah ini memang keterbatasan saya, dan ini memang yang ingin saya kembangkan itu di sini Bu. Jadi ingin mendengarkan penuh. Nah itu penuh dalam waktu agak lama itu agak susah saya itu seperti itu Bu. Memang harus sering berlatih Pak. Iya, sering berlatih ya. Oke, dari keseluruhan itu jenengan sudah luar biasa. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua Pak G. Amin, amin, amin Bu Rina. Dan untuk bukan hanya untuk diri kita, juga orang guru-guru atau teman-teman sejawat kita, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, apabila ada sesuatu yang mereka bicarakan, kita tinggal mendengarkan saja. Setelah kita gali, mereka bisa mendapatkan tapi memang sebagai coach kadang-kadang kita juga memberi solusi Pak Gin. Memang mendengarkan secara penuh itu yang memang kalau pertanyaan berbobot itu masih bisa kita gali, tapi kalau pertanyaan itu mendengarkan secara penuh temponya Bu. Iya. Kalau 5 menit, 2 menit gitu insya Allah bisa Bu. Tapi kalau sampai 15, 20 apalagi 30 menit sudah kita sudah iya coach. Okay. Tapi nggak apa-apa, kita belajar seperti itu. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Matur nuwun Pak. Semoga Bu Rina hidup sehat. Kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.